Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum adik-adik. Kuliah kali ini mengenai bagaimana peran mikronutrien pada metabolism disorder. Oke, biasa ya, saya Mira Sari Putri dari Departemen Biokimia, Nutrisi, dan Biomolekuler. Kalau kita berbicara mengenai mikronutrien, ya sudah beberapa kali mungkin ya adik-adik mempelajari hal ini gitu dari mulai semester 1 juga ya saya memberikan kuliah tentang mikronutrien. Sepertinya adik-adik sudah mengetahui kalau mikronutrien itu terdiri atas vitamin dan mineral. Fungsinya ini sangat penting, makanya disebut sebagai magic wands ya. Kalau selalu saya bilang magic wands. Jadi perlu hanya diperlukan dalam jumlah kecil, tapi ternyata ini penting itu ya, important, apalagi namanya essential dan sebagainya untuk tubuh. Kenapa? Karena mendukung berbagai proses biokimia ya, baik di metabolisme seluler dan juga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Dan peran dari si mikronutrien. Jadi peran di mikronutrien terhadap metabolism disorder atau gangguan metabolisme itu bisa kita pahami melalui beberapa mekanisme molekular ya. Mikronutrien itu sangat penting dalam menjaga proses metabolisme dan juga mencegah gangguan metabolisme tersebut ya. Defisiensi ataupun kelebihan, jadi terdapat dua kondisi ya, baik defisiensi maupun kelebihan dapat menyebabkan gangguan metabolik yang serius ya, yang juga bisa mengancam menyebabkan kematian. Misalnya saja diabetes ya, yang sudah selalu pasti dikaitkan ya dengan nutrisi ya. Diabetes, obesitas, sindrom metabolik, serta ada yang namanya NAFLD. Jadi penyakit hati ya, lemak yang bukan disebabkan oleh alkohol. Jadi non-alcohol fatty liver disease. Nah, jadi kita harus memahami bagaimana sih peran molekuler si mikronutrien tersebut sehingga nanti dapat membantu tentunya dalam strategi pencegahan dan pengobatan gangguan metabolisme ini ya. Oke. Nah, sekarang apa saja sih peran mikronutrien di dalam metabolisme? Yang pertama, baik. Peran yang pertama adalah sebagai kofaktor dan koenzim. Jadi vitamin dan mineral ini bertindak sebagai kofaktor atau koenzim dalam berbagai reaksi enzimatik yang tentunya sangat penting, krusial untuk jalur metabolisme. Misalnya saja vitamin B. Vitamin B terlibat dalam berbagai metabolisme yang fungsinya untuk menghasilkan energi. Kemudian juga dalam sintesis DNA, kemudian pada fungsi neuron, kemudian juga kritikal, sangat penting untuk fungsi dari otak dan otot. Ya. Kemudian ada lagi contohnya iron, kemudian magnesium dan zinc. Ya, contohnya ketiga ini sangat esensial dalam berbagai reaksi biokimia dan akan mempengaruhi proses kognitif dan psikologis. Nah, di dalam fungsi sebagai kofaktor dan koenzim ini, contohnya tadi kan salah satunya adalah pada proses yang yang berfungsi untuk menghasilkan energi atau energi metabolisme. Energi metabolisme seperti mikronutrien ya, seperti vitamin B, kemudian ada zat besi, magnesium, dan juga vitamin C itu sangat esensial dalam memproduksi energi seluler. Dan juga mikronutrien ini juga berperan ya atau mensupport dalam
fosforilasi oksidatif, kemudian transport oksigen, dan sintesis neurokimikal. Di mana hal ini sangat penting untuk menjaga atau maintenance performance atau kinerja baik fisik maupun mental. Dan kekurangan dari mikronutrien ini dapat menyebabkan peningkatan fatigue biasanya ya. Fatigue, kemudian juga ada penurunan baik performance fisik ya karena terganggunya jalur produksi energi. Nah, ini salah satu bagan ya. Jadi salah satu bagan, jadi overview figur yang menjelaskan bagaimana sih peran dari vitamin dan mineral sebagai key cellular pada pathway produksi energi. Nah, kalau kita lihat di sini ya, si makronutrien itu akan dicerna kan ya menjadi monosakarida, kemudian asam lemak, kemudian juga asam amino. Yang kemudian nanti akan dioksidasi menghasilkan ATP. Ya, ATP di mana asetil-CoA ya terbentuk dari pirufat, kemudian dari asam lemak dan dari beberapa asam amino, memainkan peran penting dalam siklus asam sitrat. Siklus asam sitrat tersebut akan menghasilkan 3 DNA dan 1 FADH yang penting untuk rantai transport elektron nanti dalam fosforilasi oksidatif. Nah, nanti sekitar 1 miliar molekul ATP terdapat dalam satu sel tipikal. Jadi perputaran ATP terjadi setiap 1 hingga 2 menit. Semua vitamin B ya, kecuali folat itu akan berpartisipate dalam satu atau lebih tahap sistem produksi energi ini ya. Jadi level jumlah yang memadai dari setiap vitamin B itu diperlukan ya. Kekurangan dari salah satu saja jelas dapat menghambat bagaimana produksi energi begitu ya, dan akan berpotensi menyebabkan masalah metabolisme yang serius ya. Contoh vitamin B1 mana ya? B1 itu dalam bentuk tiamin ya kan ya. Tiamin bebas dan bentuk fosforilasinya. Contohnya saja ya, biasanya dalam bentuk TPP ya, tiamin pirofosfat. Nah, TPP ini memainkan peran penting dalam reaksi dehidrogenase ya yang mendekarboksilasi pirufat dan asam amino rantai cabang ya untuk membentuk si asetil-CoA ya. TPP dalam siklus asam sitrat ya itu juga mendukung konversi dari alfa ketoglutarat menjadi suksinil-CoA gitu. Selain itu, contoh lainnya adalah vitamin B2 atau riboflavin. Riboflavin ini merupakan bagian dari koenzim yang namanya flavin adenin dinukleotid ya atau FAD dan flavin mononukleotid atau FNN. Ya. Si B2 ini ya bertindak ya, enzim ini ya kedua ini adalah bertindak sebagai pembawa proton dalam reaksi redoks yang penting untuk metabolisme baik karbohidrat, lemak, dan protein. Si FAD terlibat dalam produksi asetil-CoA dari asam lemak ya, jadi B2 di sini B2 ya dari asam lemak, kemudian dari glukosa baik juga dari asam amino. Jadi dari ketiga ini dia perlu si B2 ya dalam bentuk si FAD ya. Nah, si FAD juga berkontribusi dalam siklus asam sitrat ini ya, di mana dia akan membantu mengubah suksinil-CoA
CoA menjadi suksinat dan membantu transport elektron juga ya. Di sini ada bantu transport elektron dengan menerima elektron dari karbon yang berasal dari glukosa selama glikolisis, serta dalam siklus asam sitrat dan fosforilasi oksidatif mitokondria. Jadi di 3 step ini dia sangat berperan. Kemudian ada yang namanya vitamin B5 atau asam pantotenat. Pantotenat ini mana ya? Ini adalah prekursor untuk koenzim A yang penting untuk pembentukan asetil-CoA dan suksinil-CoA. Ya, keduanya merupakan salah satu yang ada dalam siklus asam sitrat. Kemudian ada lagi vitamin B6. B6 atau piridoksin. Ada sebagai piridoksal fosfat atau PLP. Merupakan kofaktor untuk enzim yang tentunya terlibat dalam metabolisme baik asam amino, kemudian juga glikogenolisis, gluconeogenesis ya, dan pembentukan niacin serta metabolisme lipid. Kemudian ada lagi vitamin B8 atau biotin, dia kofaktor ya. Kofaktor untuk vitamin B12. Berpartisipasi juga berperan dalam karboksilase yang terlibat dalam sistem asam lemak ya, dan juga konversi metil malonyl CoA menjadi suksinil ya. Kemudian juga dalam katabolisme asam amino dan gluconeogenesis. Nah, nutrisi lain yang terlibat dalam metabolisme energi ini adalah vitamin C ternyata. Vitamin C ini sangat penting untuk sintesis karnitin ya. Adalah sebuah kofaktor yang diperlukan untuk mengangkut asam lemak ya, asam lemak panjang dalam mitokondria untuk beta oksidasi sehingga berperan juga dalam produksi energi. Kemudian juga ada yang besi. Besi itu adalah bagian dari integral sitokrom yang mengandung Hem ya untuk transportasi elektron di mitokondria selama sintesis ATP. Ada lagi magnesium. Magnesium penting untuk produksi dan pemanfaatan ATP, pengikatan ATP untuk membentuk suatu kompleks yang biologis yang diperlukan untuk aktivitas enzim baik dalam glikolisis dan siklus asam sitrat. Jadi poinnya adalah terjadi interrelation ya dari berbagai vitamin tentunya ya yang berperan dalam berbagai step ya dari berbagai pathway untuk memproduksi energi. Ya bisa dipahami kalau misalnya ada kelainan pada satu saja ya akan terjadi gangguan pada produksi pada pathway dalam memproduksi energi ini ya. Nah, ini adalah contoh lain sebenarnya ya metabolic dan functional interaction between vitamins B9, B12 and B6 ya. Di sini si vitamin 3 ini ya berperan penting dalam mengatur oksigen dalam tubuh ya. Si zat besi ya, ada juga zat besi, dia juga zat besi dan tiga vitamin ini berperan dalam transportasi oksigen kan ya. Jadi sekitar 2/3 zat besi dalam tubuh itu terbentuk dalam atau terletak dalam hemoglobin. Nah, hemoglobin ini ya si sebuah molekul hemoglobin itu dapat membawa hingga 4 Fe ya. 4 Fe dalam bentuk ferus ya, Fe12. Jadi memungkinkan si darah mengangkut oksigen lebih efisien 50-70 kali lebih efisien. Nah, fungsi dari vitamin B9, B12, kemudian B6 ini saling bergantung. Ya, kalau kita lihat di sini B9, B6 dan B12. Ya, B6 dan B12. Ya. Ada lagi sih yang lainnya, B2 ya. Nah, pada siklus folat ya. Jadi ini kan sangat bergantung ya. Ini dalam siklus folat ya ini sangat penting dalam menghasilkan bentuk aktif vitamin B9. Jadi bentuk aktif dari si folat ini
ya, B9 ini bergantung pada vitamin B12. Dan dalam bentuk aktivasi B12 juga dipengaruhi oleh B9. Begitu. Ya, jadi saling berkaitan aktivasinya. Kemudian B6 juga berperan dalam metabolisme B6 ada cysteine. Ya. Cysteine melalui jalur transsulfuration. Jadi mengubah si homocysteine ini menjadi cysteine, ya, dengan bantuan enzim, ya, yang disupport oleh vitamin B6 itu, ya. Kemudian vitamin B6 ini, ya, juga sangat penting untuk transportasi oksigen. Karena pyridoxal 5-fosfat tadi PLP juga bentuk aktif dari si B6, ya, itu bertindak sebagai kofaktor juga, ya. Jadi kekurangan B6 yang kronis itu dapat menyebabkan suatu kondisi yang disebut dengan anemia mikrositik. Ditandai dengan kadar hemoglobin yang rendah di dalam eritrosit, ya. Kemudian juga ada tadi vitamin B9 dengan B12, ya. Nah, B9 ini berfungsi sebagai kofaktor pada metabolisme asam amino dan juga untuk sintesis asam nukleat, ya. Nah, gangguan dalam sintesis DNA menghambat produksi sel darah merah yang bergantung pada replikasi sel. Nah, kekurangan folat bisa menyebabkan anemia yang disebut dengan anemia megaloblastik, ya, ditandai dengan jumlah sel darah merah yang rendah, kemudian juga bentuk sel darah merahnya biasanya besar dan belum matang, ya, jadi disebut dengan megaloblas di sumsum tulang, gitu. Kemudian ini pasti mengurangi kapasitas membawa oksigen. Kemudian ada lagi vitamin B12. Nah, ini saling ketergantungan antara vitamin B12 dengan asam folat. Sehingga kekurangan kobalamin, ya, vitamin B12 juga sering kali muncul sebagai anemia megaloblastik. Kekurangan vitamin B12 itu mengganggu sintesis DNA dengan menghambat aktivasi folat sehingga mengurangi produksi sel darah merah dan mengganggu pengiriman oksigen. Selanjutnya, contoh berikutnya misalnya pada metabolisme glukosa. Si mikronutrien ini bisa mempengaruhi metabolisme glukosa dengan mempengaruhi atau mengefek, ya, sensitivitas insulin dan juga transport glukosa. Contohnya saja mineral, kemudian ada yang namanya trace element. Ya. Trace element itu adalah salah satu ada yang menggolongkan ke dalam mikronutrien, ya. Ada yang menggolongkan lagi si mikronutrien tapi dalam jumlah karena dia dibutuhkan dalam mikrogram sehingga dimasukkan lagi ke dalam golongan trace element. Ya, jadi si trace element ini dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sangat kecil, biasanya mikrogram. Nah, ini, ya, mineral dan juga trace element ini dapat mengubah, ya, mengalter komposisi dari mikrobiota di dalam tubuh, ya, yang pada akhirnya akan memengaruhi metabolisme glukosa, kemudian juga regulasi insulin. Contoh lainnya misalnya vitamin dan mineral seperti vitamin D, kemudian zinc dan selenium itu berperan dalam kontrol endokrin, ya, pada metabolisme glukosa, ya, dan tentunya akan mempengaruhi kondisi-kondisi pada seperti pada diabetes tipe 2. Nah, ini contohnya, ya, di figur ini menjelaskan tentang bagaimana si suplementasi kromium itu dapat meningkatkan glucose control dengan cara, ya, memodulasi mikrobiota pada gut, ya. Jadi si poin penting, ya, dari si figur ini adalah pertama kromium dan regulasi glukosa kontrol. Kromium berperan dalam meningkatkan sinyal insulin sehingga bisa memperbaiki penyerapan glukosa, ya.
Kenapa premium? Premium kok premium sih? Jadi pertalite nanti. Chromium ya, maaf. Chromium berperan dalam meningkatkan sinyal insulin sehingga nanti akan memperbaiki penyerapan glukosa. Kemudian chromium juga mempengaruhi aktivitas reseptor insulin ya, sehingga akan mengurangi resistensi insulin. Si suplementasi chromium ini dikaitkan dengan penurunan kadar glukosa darah puasa atau FBG ya, dan peningkatan toleransi glukosa. Ya, dan cara apa si chromium dan mikrobiota. Suplementasi si chromium itu akan mengubah komposisi mikrobiota, meningkatkan jumlah bakteri usus yang menguntungkan, terutama misalnya Lactobacillus dan Bifidobacterium yang berkontribusi pada metabolisme glukosa, serta juga berperan dalam mengurangi jumlah bakteri yang berpotensi berbahaya, seperti contohnya Enterobakteri C ya, yang terkait dengan inflamasi dan resistensi insulin. Ya. Jadi, si chromium ini bekerja dengan mengubah si metabolisme mikroba usus yang pada akhirnya akan memengaruhi permeabilitas usus, inflamasi, dan juga metabolisme glukosa baik secara sistemik. Ya, perubahan dari mikrobiota tersebut yang disebabkan oleh chromium ya akan meningkatkan sensitivitas insulin, kemudian akan mengurangi stres oksidatif yang tentunya akan menciptakan lingkungan metabolik di dalam tubuh yang lebih baik. Kemudian di sisi lainnya, tadi baik. Nah sekarang kalau misalnya ya ini pada koper tembaga ya, jadi asupan yang high dietary copper ingestion promotes dysbiosis, intestinal inflammation, and compromise intestinal barriers, contributing to poor glucose control. Jadi di satu sisi kalau misalnya di satu sisi tadi ya pada kondisi yang sufficient itu akan berperan untuk, dan suplementasi tentunya ya, pada kondisi misalnya diberikan suplementasi itu akan berperan atau mengakibatkan proses mensupport kesehatan tubuh. Nah di satu sisi lain kalau misalnya ini terjadi over dietary, over asupan dari tembaga atau koper, itu bisa menyebabkan ya, jadi asupan yang berlebihan ini akan menyebabkan atau mengubah komposisi dari mikrobiota usus. Jumlah si bakteri menguntungkan seperti Lactobacillus tadi itu akan menurun dan meningkatkan bakteri patogen seperti Pseudomonas dan Acinetobacter. Ya, perubahan inilah yang menyebabkan terjadinya peradangan usus, kemudian disfungsi metabolik. Ya. Kemudian juga nanti dampak dari si koper ini ya juga bisa menurunkan ekspresi protein seperti Claudin 1, okludin yang berfungsi atau penting untuk menjaga integritas dari saur usus ya. Jadi kerusakan dari usus ini akan menyebabkan peningkatan permeabilitas usus. Ya, memungkinkan endotoksin, kemudian juga mediator inflamasi itu masuk ke dalam aliran darah. Ya. Dan hal ini tentunya sangat berperan ya terhadap peradangan sistemik. Jadi menyebabkan peradangan sistemik, ya inflamasi sistemik yang merupakan faktor utama dalam resistensi insulin dan tentunya perkembangan gangguan metabolik. Gitu, ya. Oke. Baik. Nah, selanjutnya paparan dari koper yang berlebihan ini akan menyebabkan berkaitan ya dengan peningkatan ekspresi gen lipogenik di dalam hati, kemudian juga bisa menyebabkan fatty liver ya, penumpukan lemak di dalam hati, kemudian juga berhubungan dengan peningkatan kadar glukosa darah, gangguan metabolisme glukosa, dan
perubahan ini juga meningkatkan risiko diabetes type 2 dan juga adanya resistensi insulin. Baik, selanjutnya adalah peran si mikronutrien ini sebagai antioksidan defense ya. Jadi pertahanan sebagai antioksidan. Ada yang namanya vitamin ya, contohnya vitamin C, vitamin E, kemudian juga trace element seperti selenium dan zinc itu berperan penting dalam menetralisasi oksidatif stres, di mana yang kita ketahui pada oxidative damage itu terjadi ketidakseimbangan antara prooksidan dengan antioksidan, right? Nah, pada kondisi oxidative stress di mana prooksidan jumlahnya lebih tinggi daripada yang antioksidan, ya. Nah, kalau pada kondisi seperti ini, si vitamin ini, kemudian juga trace element ini berperan penting dalam berperan sebagai sebagai antioksidan langsung ya dalam bentuk tersebut, atau dia terikat atau terinvolve dalam pembentukan si enzim. Jadi dia berperan sebagai antioksidan ya dalam bentuk enzim. Di mana enzim tersebut adalah dependent enzyme. Ya, dependent enzyme itu it means dalam enzim tersebut akan aktif ya, aktivitasnya aktif itu kalau ada si mikronutrien tersebut gitu ya. Contoh hal ini penting tentunya dalam mencegah terjadinya cellular damage, kemudian juga maintenance homeostasis metabolik. Contohnya, nah ini karena salah satu mikronutrien ini adalah penelitian saya ya, yaitu selenium. Selenium itu adalah jenis dari trace element. Kayaknya dulu juga udah saya pernah bilang ya. Jadi trace element, ya selenium itu trace element. Dia terikat pada enzim, bukan terikat, dia terikat ya. Jadi dia berperan sebagai antioksidan dalam bentuk enzim. Enzim yang paling terkenal ya, yang merupakan selenium dependent enzyme yaitu glutathione peroxidase. Ya, glutathione peroxidase GPX ini tersebar di seluruh tubuh. Ya, bisa ada di hepar, kemudian juga ada di plasma, ada di brain, ada di jantung dan sebagainya. Ya, tergantung dari jenis-jenisnya. Ada beberapa macam dari si GPX ini. Ya. Nah, ada lagi contohnya. Nah, waktu yang kuliah yang pertama ya, pada semester 1. Ini kemungkinan bagaimana peran salah satu mikronutrien ya, yaitu zinc dalam patogenesis disease ya, yaitu si COVID-19 ya. Jadi bagaimana si efek zinc ini dalam suplementasi ya. Jadi kan ada beberapa suplementasi yang dipakai di kasus COVID ya dulu, salah satunya adalah zinc. Kenapa zinc itu dipercaya akan mempengaruhi beberapa pathway ya, yang tentunya akan berperan dalam mengobati si COVID ini. Jadi sebagai terapi adjuvan sebenarnya. Si efek zinc yang pertama, dia akan mencegah virus masuk ke dalam sel inang. Di sini si zinc itu akan meningkatkan laju dan kemampuan dari mucociliary clearance. Jadi pada epitel ya. Jadi pada imun epitel ya. Sehingga kemudian juga dia dengan cara meningkatkan gerakan silia, kemudian juga menambah jumlah dan panjang silia bronkial ya, pernafasan. Si zinc juga mencegah integritas dari tisu barier paru-paru, kemudian juga bisa meningkatkan ekspresi dari protein tight junction seperti Claudin 1 and CO2 Kemudian juga meningkatkan toleransi terhadap kerusakan sel, contohnya kerusakan akibat ventilasi mekanik. Selain itu juga si zinc bisa mengubah ekspresi gen pneumosid ya, menginaktivasi SIRT1 sehingga menurunkan ekspresi ACE2 yang akan mencegah virus berikatan dengan ACE2. ACE2 itu merupakan tempat di mana si COVID itu nanti akan berikatan ya. Kemudian selain itu si zinc ini juga ya, jadi sini ya, protein S1 dari SARS-CoV-2 itu akan melekat pada reseptor S2 gitu.
Kemudian zinc juga mampu meningkatkan aktivitas dari JAK ya dan STAT signaling pathway, kemudian meningkatkan aktivitas leukosit serta mampu menjaga regulasi toll-like receptor 3 dan 4 untuk mengenali si viral. Kemudian juga dia berperan juga ya meningkatkan efek sitotoksisitas dari sel NK sel dan natural killer cell dan sel T sitotoksik. Kemudian menghambat replikasi virus secara langsung juga ya dengan menurunkan fungsi dari enzim polimerase, kemudian mengganggu translasenya, processing sintesis protein dari viralnya, menghambat sintesis RNA-nya ya, kemudian juga enzimnya, kemudian juga mencegah pelepasan dari partikel virus ya, dan juga destabilisasi dari viral envelope. Kemudian si zinc ini juga bisa menjaga keseimbangan sistem imun. Kemudian dengan cara ya mencegah sekresi dari leukosit dan stres oksidatif gitu. Jadi banyak sekali peran dari zinc ini dalam patogenesis si COVID-19 ya. Nah, perubahan menjadi metionin ya. Sehingga nantinya ya kadar si homocysteine ini akan rendah di dalam serum ya, jadi menurunkan angka hiperhomocysteinemia karena pada salah satu kondisi ya pada pasien SLI ini adalah peningkatan dari homocysteine begitu ya. Oke. Next. Nah, ketiga tadi pada pada defense ya, oxidative defense. Kemudian sekarang pada regulasi gen ya. Regulasi gen ini dia si mikronutrien ini memengaruhi ekspresi gen dan juga epigenetic modification yang dapat mempengaruhi juga ya mengakibatkan mengaruhi di si metabolic pathway. Contohnya saja defisiensi pada vitamin A, kemudian vitamin D, E ya yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan ekspresi gen yang berkaitan dengan metabolisme lipid maupun insulin sensitivitas. Nah, peran si mikronutrien ya pada the metabolisme serta gen regulation ini bisa dalam beberapa pathway ya, misalnya pada modulasi epigenetik, misalnya ya dengan memodulasi epigenetik, contohnya misalnya metilasi DNA, kemudian modifikasi histon. Contohnya vitamin C, kemudian zat besi bertindak sebagai kofaktor untuk dioksigenase ya. Kemudian juga dia terlibat dalam sehingga terlibat dalam demetilasi histon dan DNA, mempengaruhi diferensiasi dan juga fungsi-fungsi sel perkembangan. Kemudian juga suplementasi mikronutrien juga ternyata terbukti dalam mempengaruhi pola metilasi DNA. Ya, contohnya peningkatan metilasi DNA pada promotor asetil CoA karboksilase alfa. Kemudian juga yang kedua ada regulasi microRNA. Jadi mikronutrien ini juga dapat mengatur ekspresi gen melalui modifikasi RNA. Ya, microRNA seperti yang sudah diketahui ya, di RNA kecil yang sifatnya non coding. Ya. Kemudian dia dapat mempengaruhi si microRNA ini sehingga tentunya dapat berdampak pada ekspresi gen dan tentunya berkontribusi juga pada kondisi kesehatan penyakit. Kemudian juga ada namanya one carbon metabolism ya, seperti folat B12 misalnya, B6 dan B2 ya, sangat penting untuk metabolisme tersebut ya, yang esensial untuk sintesis, perbaikan dan metilasi DNA. Selanjutnya lipophilic mikronutrien seperti vitamin A, D, E, K ya bersama dengan karotenoid ya, dia mengatur ekspresi gen dalam jaringan adiposa. Nutrisi ini juga dapat mempengaruhi proses seperti adipogenesis, kemudian peradangan, metabolisme energi yang sangat penting dalam contohnya misalnya obesitas dan gangguan yang terkait dengan obesitas.
Ya, selanjutnya adalah bagaimana impact ya dari mikronutrien ini pada beberapa kelainan metabolic disorder ya, kelainan metabolik yang spesifik. Nah, contohnya non-alcoholic fatty liver disease atau NAFLD ya, NAFLD. Nah, mikronutrien ya, mikronutrien metabolisme, gimana ya, peran si liver ini ya pada si metabolisme mikronutrien ini sangat penting ya. Kalau misalnya terjadinya impair pada mikronutrien metabolisme ya, bisa berkontribusi terhadap patogenesis NAFLD ini ya. Kerusakan atau kelainan ini bisa melibatkan ya gangguan pada energi, kemudian produksi energi, kemudian glukos dan lipid homeostasis. Kalau kita lihat ya, definisi si NAFLD ini kan dia merupakan gangguan metabolisme sistemik gitu, dan dia akan mempengaruhi baik homeostasis tadi ya, baik energi, glukosa dan lipid. Nah, si NAFLD ini juga bisa berkembang menjadi non-alcoholic steatohepatitis atau NASH, baik NASH, kemudian fibrosis hati dan juga sirosis. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya NAFLD ini adalah tentunya pola makan yang tinggi kalori, kemudian juga gangguan baik dari segi metabolisme lemak dan glukosa ya. Nah, bagaimana sih peran mikronutrien dalam patogenesis? Memang masih sedikit ya research atau penelitian mengenai hal ini. Kalau kita lihat di sini kan memang hati ini memainkan peran sangat penting dalam metabolisme banyak mikronutrien ya. Si hepar ini berperan dalam biosintesis, kemudian juga berperan dalam penyimpanan ya banyak mikronutrien seperti vitamin A, kemudian copper, iron, kemudian B12 ya. Nah, faktanya juga sebagian dari cadangan vitamin A tubuh itu ditemukan di sel stelat hati ya, jadi sebagai storage. Selain itu juga dia sebagai protein sintesis untuk transporter ya. Contohnya albumin ya, albumin misalnya. Albumin ini akan diperlukan untuk transportasi mikronutrien ya, misalnya pada seng dan mikronutrien lainnya. Jadi dengan demikian ya, defisiensi seng contohnya zinc ya, itu bisa terkait langsung dengan kondisi yang namanya hipoalbuminemia ya, yang terjadi akibat dari disfungsi sintesis si protein ini di hepar gitu. Selain itu juga ada protein lain, misalnya metallothionein ya, yang disintesis di hati dan juga berfungsi sebagai chelator logam, kemudian juga berperan sebagai protein transport ya. Protein lainnya misalnya ceruloplasmin, hepcidin, transferin dan ferritin. Jadi banyak sekali yang si peran dari hati ini ya dalam metabolisme mikronutrien. Nah, impact-nya ya, bagaimana impact si mikronutrien defisiensi pada NAFLD ya. Yang pertama adalah zinc tadi. Kalau defisiensi zinc ini ditemukan pada NAFLD, dia berhubungan dengan tentunya peningkatan stres oksidatif, kemudian terjadinya defisiensi ya, pada kondisi defisiensi peradangan, kemudian juga terjadi gangguan metabolisme glukosa ya. Zinc dapat membantu dalam mengurangi akumulasi trigliserid dan juga meningkatkan homeostasis energi. Kemudian juga ada copper ya, copper itu. Kekurangan dari copper ini dapat menyebabkan peningkatan sintesis lemak di hati dan juga stres oksidatif ya. Jadi penurunan kadar tembaga ini, si copper ini berhubungan dengan kondisi NAFLD yang lebih berat biasanya ya, dan terjadi metabolic dysfunction. Kemudian zat besi, kelebihan zat besi dalam hati itu biasanya dikaitkan dengan peningkatan stres oksidatif, peradangan dan fibrosis ya. Nah, mutasi genetik yang mempengaruhi metabolisme si besi itu dapat meningkatkan resiko terjadinya NAFLD.
Ada lagi vitamin A. Vitamin A itu berperan dalam regulasi metabolisme lemak melalui aktivasi retinoid X reseptor. Dan defisiensi vitamin A itu berhubungan dengan higher triglyceride accumulation ya di hepar dan tentunya perburukan dari NAFLD. Vitamin D sendiri biasanya si NAFLD patient ini akan mengalami penurunan kadar vitamin D. Ya, jadi vitamin D rendah. Vitamin D ini tentunya berperan dalam banyak immune function, ya, kemudian juga metabolisme lemak, kemudian defisiensi dari vitamin D ini tentunya bisa memperburuk insulin resisten dan peradangan di hati. Kemudian lagi ada vitamin E. Vitamin E itu yang paling penting dia berperan sebagai antioksidan, ya, pada oxLDL biasanya, ya. Jadi ya dia dapat, kalau misal pada kondisi si defisiensi, tentunya bisa meningkatkan terjadi stres oksidatif dan inflamasi, ya. Di sini ada peran, ya, di studi klinis salah satunya kalau suplementasi dari 800 IU, ya, vitamin E bisa mengimprove terjadinya inflamasi dan juga stetosis pada si NASH pasien. Ada lagi vitamin B, contohnya vitamin B3 dan vitamin B12, ya. B3 itu niacin, ya. Dia memiliki efek protektif terhadap hati dengan mengurangi stres oksidatif dan sintesis trigliserid. Vitamin B12 itu berperan dalam metabolisme DNA, ya, dan energi, tetapi memang risetnya masih kecil, ya, masih sedikit. Ada lagi karotenoid. Karotenoid itu beta karotin, lutein, dan astaxanthin. Ya, contohnya misalnya memiliki efek antioksidan dan antiinflamasi. Dan suplementasi dari beta karotin ini terbukti bisa mengurangi terjadinya stetosis dan juga peradangan. Ini pada animals model. Jadi ada studi yang menggunakan model hewan, ya, model hewan atau in vivo study. Nah, jadi mikronutrien ini, ya, bisa dijadikan sebagai target terapeutik pada NAFLD. Ya, walaupun memang penelitian mengenai pengobatan berbasis mikronutrien ini masih berkembang sampai sekarang, ya. Early finding mensuggest bahwa suplementasi vitamin A, zinc, dan beta karotin itu bisa mengoffer, ya, protective benefit itu untuk perlindungan atau melawan NAFLD dan NASH. Ya, namun memang further study itu masih diperlukan bagaimana menentukan baik dosis optimal maupun efektivitas si mikronutrien tersebut baik dalam mencegah maupun dalam mengobati NAFLD. Ya. Selanjutnya adalah type 2 diabetes. Type 2 diabetes, contohnya seperti magnesium, zinc, dan vitamin, ini akan mempengaruhi metabolisme glukosa dan insulin function. Defisiensi atau imbalance dari eksaserbasi insulin defisiensi atau imbalance, ya, bisa mengeksaserbasi terjadinya resistensi insulin dan glucose intolerance. Sebenarnya ada hubungannya dengan yang tadi, ya, dengan microbiome, ya, mikrobiom yang sudah dijelaskan di depan tadi. Jadi ya sudah gitu, tidak saya jelaskan lagi lah. Kemudian ada yang namanya IBD. IBD itu inflammatory bowel disease, ya. Mikronutrien defisiensi yang biasa terjadi pada IBD itu terjadi karena adanya malabsorpsi, kemudian ada restriksi restriksi diet, jadi restriksi asupan. Ya, vitamin dan mineral yang agak kuat itu berperan dalam meregulasi imunitas, oksidatif stres, kemudian intestinal barrier function. Di mana hal ini merupakan hal yang sangat kritikal dalam penanganan IBD. Ya, misal pada defisiensi si zat besi, ya, bisa terjadi defisiensi zat besi. Defisiensi zat besi ini merupakan komplikasi sistemik yang paling umum sekali terjadi pada IBD. Ya, biasanya disebabkan oleh kehilangan darah, ya, yang sifatnya kronik, kan terjadi luka, ya, pada mukosa usus sehingga nanti akan terjadi kehilangan darah secara kronis. Ya, akibatnya ya tadi timbulnya anemia gitu. Kemudian juga defisiensi kalsium dan vitamin D. Ya,
bisa terjadi defisiensi kalsium ya. Jadi kan berganggu pada penyerapan ya. Jadi kepadatan mineral tulangnya rendah. Kemudian dari studi ternyata osteoporosis ini ditemukan pada 20-50% pasien IBD ya. Faktor penyebabnya misalnya terapi kortikosteroid jangka panjang misalnya yang bisa menghambat penyerapan dari kalsium, atau misalnya terjadi reseksi usus ya yang mengganggu penyerapan nutrisi, ataupun peradangan kronis yang mempengaruhi metabolisme tulang ya. Kemudian juga terjadi defisiensi vitamin B12 ya, bisa menyebabkan anemia ya, namanya anemia megaloblastik. Kemudian juga gangguan neurologis, hiperhomosisteinemia, dan juga meningkatkan risiko terjadinya tromboemboli ya. Kemudian lalu terjadi juga defisiensi asam folat. Defisiensi asam folat ya, penyebabnya si peradangan usus, reseksi usus ini juga pasti mengurangi penyerapan folat gitu. Nah, kemudian juga defisiensi ini dikaitkan dengan anemia, peningkatan resiko kardiovaskular dan kanker kolon. Defisiensi zinc juga sering terjadi pada pasien IBD. Terjadi akibat biasanya diare yang sifatnya kronis atau terjadi karena malabsorpsi. Dapat menyebabkan terjadi disfungsi sistem imun, kemudian gangguan penyembuhan luka, dan tentunya peningkatan stres oksidatif ya. Prognosis terhadap penyakit biasanya lebih buruk, kemudian tingkat perawatannya juga tinggi. Defisiensi yang lain yaitu selenium ya, peningkatan karena terjadinya peningkatan peradangan dan stres oksidatif, sehingga kadar selenium yang rendah tentunya akan berakibat pada turunnya tingkat pertahanan terhadap terhadap prooksidan ya, sehingga bisa memperburuk kerusakan dari usus. Kemudian adanya defisiensi magnesium, lalu defisiensi vitamin larut lemak juga ya, ADK. Kemudian juga banyak sekali sebenarnya ya. Poinnya adalah pada IBD ini terjadi penurunan absorpsi dari makro juga dan mikronutrien gitu ya, mikronutrien. Oke, baik. Selanjutnya adalah ini figur ini tentang potensial mekanisme ya antara diet. Di sini ada dua jenis diet ya. Diet yang kiri itu Mediterranean diet. Diet ini biasanya ciri-cirinya adalah kaya buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh ya, dan makanan-makanan laut. Ya. Di sini si mikrobiom ini lebih beragam. Ya, terjadi peningkatan dari mikrobiom yang sifatnya menguntungkan. Ya. Fungsi barrier dari usus ya atau sawar usus ini permeabilitasnya terjaga, sehingga usus ini tetap sehat dan tidak terjadi kebocoran atau leaky gut. Ya. Kemudian juga fungsi sistem imun tubuh ya, seimbang antara toleransi dan peradangan. Artinya sistem imun ini dapat mengenali dan merespon patogen tanpa menimbulkan reaksi yang berlebihan. Ya, sel Treg ya itu regulator ya, berperan dalam menekan respon imun yang berlebihan sehingga mengurangi resiko terjadinya inflamasi. Sedangkan yang ini adalah Western diet. Western diet ciri-ciri dietnya adalah daging merah olahan, kemudian juga refined sugar, and then saturated fat ya, lemak jenuh. Dan di sini biasanya mikrobiota ususnya ini kurang beragam atau terjadi disbiosis yang dikaitkan dengan berbagai macam penyakit metabolik dan juga inflamasi. Untuk fungsi bariernya ini bisa mengganggu dari permeabilitas, menyebabkan kondisi yang disebut dengan leaky gut, di mana si partikel asing, kemudian bakteri itu dapat masuk ke dalam tubuh dan nantinya akan memicu peradangan systemic inflammation. Dan ini terjadi loss tolerance. Ya, loss tolerance di mana
terjadi peningkatan sel T helper ya TH17 yang terkait dengan penyakit, contohnya misalnya penyakit autoimun atau inflamasi seperti pada penyakit IBD, kemudian obesitas dan diabetes type 2, diabetes mellitus type 2 ya. Nah, ini penjelasan dari gambar yang tadi ya. Lalu bagaimana challenge dan opportunities dari si mikronutrien? Untuk untuk menyesuaikan bagaimana si suplementasi strategi ini berjalan secara efektif. Nah, kemudian juga bagaimana research dan clinical trials, tentunya memang seperti yang saya bilang tadi gitu, masih banyak ya riset yang diperlukan untuk memahami bagaimana interaksi kompleks antara si mikronutrien dengan jalur metabolik. Jadi biasanya uji-uji coba berskala besar ini sangat penting sekali untuk mengoptimalkan bagaimana asupan mikronutrien ini baik bagi kelompok pasien yang beda-beda gitu ya, maupun pada general population. Conclusionnya, di sini mikronutrien ini sangat penting untuk menjaga kesehatan metabolik pada tingkat molekular. Ya, peran dari mikronutrien ini tadi sebagai koenzim, kofaktor, antioksidan, regulator gen expression ya, sehingga menekankan bagaimana pentingnya si mikronutrien ini baik dalam mencegah dan mengelola gangguan metabolik. Ya, mengatasi kekurangan melalui supplementation itu bisa gitu ya, maksudnya ditargetkan. Kemudian juga penelitian juga diperlukan lebih lanjut gitu ya, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk bisa meningkatkan bagaimana strategi terapeutik untuk penyakit-penyakit metabolik. Ini referensinya. Kalau referensi dari buku mah biasa ya, untuk gizi, untuk biokimia begitu ya. Nah, di sini ada kebanyakan saya ambil dari jurnal juga ya. Ini referensi, sebenarnya bukan referensi, ini referensi tambahan gitu ya. Oke, baik. Itu saja mungkin, sedangkan referensi yang utama kan kamu bisa sebenarnya lihat dari RPS ya. Kalau misalnya kamu mau lihat. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Semoga tidak tertidur pada saat mendengarkan kuliah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.